Halo semuanya, pada materi ini saya akan mempelajari bagaimana sistem operasi disusun dan diatur dari dalam. Struktur sistem operasi menentukan bagaimana fungsi-fungsi di dalamnya saling berhubungan, serta bagaimana sistem tersebut menangani perintah dari pengguna dan program. Fungsi dan layanan sistem operasi. Sistem operasi tidak hanya bertugas menghubungkan perangkat keras dan pengguna, tetapi juga menyediakan berbagai layanan penting agar komputer bisa digunakan dengan mudah dan aman. Menjalankan program sistem operasi harus mampu membuat program ke memori dan menjalankannya. Mengatur, memasukkan, dan keluaran. Semua aktivitas seperti mengetik di papan ketik atau menampilkan tampilan di layar dikelola oleh sistem operasi. Menangani kesalahan. Jika ada kesalahan pada perangkat keras atau perangkat lunak, sistem operasi harus mampu mendeteksi dan menanganinya. Mengatur file dan penyimpanan. Sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan file. Menjaga keamanan dan perlindungan sistem operasi harus melindungi data dari akses yang tidak sah, baik oleh pengguna lain maupun program berbahaya. Menyediakan antarmuka pengguna. Melalui antarmuka ini, pengguna bisa berinteraksi dengan komputer. Dengan semua layanan tersebut, sistem operasi bertindak seperti perantara cerdas yang membuat penggunaan komputer menjadi mudah dan efisien. Antar muka pengguna. Sistem operasi menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, yang disebut antarmuka pengguna. Ada 3 jenis antarmuka yang paling umum digunakan, yaitu antarmuka berbasis perintah atau command line. Pengguna mengetikkan perintah langsung, misalnya seperti hapus file atau salin data. Jenis ini digunakan oleh sistem seperti Linux atau DOS. Antarmuka berbasis grafis. Pengguna cukup mengeklik icon atau menu, contohnya seperti Windows dan macOS. Jenis ini lebih mudah digunakan oleh pemula karena tampilannya visual. Antarmuka sentuh digunakan di perangkat modern seperti ponsel atau tablet. Pengguna dapat berinteraksi dengan cara menyentuh layar, menggeser, atau mencubit layar. Dengan adanya antarmuka ini, sistem operasi menjadi lebih ramah bagi pengguna dan berbagai kalangan. Panggilan sistem atau system call. Agar program dapat menggunakan layanan sistem operasi, diperlukan panggilan sistem. Panggilan sistem adalah cara program meminta bantuan dari sistem operasi. Misalnya untuk membuat file, mengirim data, atau mengatur memori. Contohnya seperti, ketika kamu menyimpan dokumen di aplikasi pengolah kata, sebenarnya aplikasi tersebut tidak langsung menulis ke hard disk. Aplikasi akan mengirim permintaan ke sistem operasi melalui panggilan sistem agar data disimpan dengan aman. Dengan demikian, panggilan sistem berfungsi sebagai jembatan antara program aplikasi dan inti sistem operasi. Bentuk dan struktur sistem operasi. Sistem operasi dapat disusun dengan beberapa cara berbeda, tergantung pada kebutuhan dan jenis komputernya. Berikut tempat bentuk struktur yang paling dikenal. Sistem monolitik, semua fungsi sistem operasi digabung menjadi satu kesatuan besar. Struktur ini sederhana, tetapi jika ada kesalahan kecil, seluruh sistem bisa terpengaruh. Contohnya sistem operasi awal seperti MS-DOS. Sistem berlapis. Sistem dibagi menjadi beberapa lapisan, di mana lapisan bawah mengatur perangkat keras dan lapisan atas berinteraksi dengan pengguna. Dengan cara ini, pengembangan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah. Mikrokernel. Dalam sistem ini hanya fungsi-fungsi dasar yang disimpan di inti sistem operasi, seperti komunikasi antar proses dan manajemen memori. Fungsi lain dijalankan di luar inti. Keuntungannya adalah sistem menjadi lebih stabil dan aman, karena kerusakan pada satu bagian tidak mempengaruhi seluruh sistem. Sistem modular. Sistem operasi disusun dalam bentuk potongan-potongan modul yang bisa ditambah, diganti, atau dihapus sesuai kebutuhan. Contohnya sistem Linux yang menggunakan modul kernel. Struktur modular ini menjadi pilihan paling umum saat ini karena memberikan fleksibilitas tinggi dan lebih mudah diperbarui. Proses pembuatan dan pengujian sistem operasi. Sebelum sistem operasi dapat digunakan, ia harus dibangun dan diuji dengan cermat. Proses ini meliputi pembuatan sistem. Semua komponen dikompilasi menjadi satu kesatuan yang bisa dijalankan. Pemrosesan awal. Ketika komputer menyala, sistem akan menjalankan program awal yang memuat sistem operasi ke memori. Pengujian dan penelusuran kesalahan. Pengembangan memelihara apakah sistem berjalan dengan baik dan memperbaiki jika ditemukan kesalahan. Dengan tahapan ini, sistem operasi dapat berjalan stabil dan siap digunakan oleh pengguna.
Secara keseluruhan, struktur sistem operasi menentukan bagaimana sistem tersebut diatur, bekerja, dan berinteraksi dengan pengguna serta perangkat keras. Tanpa struktur yang jelas, sistem operasi akan sulit dikembangkan dan mudah rusak. Kita telah belajar bahwa sistem operasi modern biasanya menggunakan struktur modular karena mudah dikembangkan dan lebih efisien. Dengan pemahaman ini, kita akan lebih siap untuk memahami bagaimana proses berjalan dan dikelola oleh sistem operasi yang akan menjadi topik kita selanjutnya di materi ketiga.